Kalau Anda sudah tahu kebenaran, jangan memutarbalikkan kebenaran, jangan memanipulasi kebenaran, karena nanti Anda akan dihakimi oleh sang kebenaran. Oke. Itu pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa sedalam-dalamnya bangkai itu dikubur, akan tercium juga. Itu. Dan fakta kami temukan itu. Jadi kami pada tanggal 26 November yang lalu, kami mendapat undangan dari Dir Reskrim Polda Metro Jaya. Undangan itu ditujukan kepada Ayahanda Daru, Pak Subaryono, kemudian kepada istri almarhum, Meta Ayu Puspitantri. Namun karena kedua orang tersebut dalam kondisi yang tidak sehat, dan karena mereka sudah memberikan kuasa kepada penasihat hukum, maka sesuai dengan tusi dari penasihat hukum, kami mewakili kepentingan hukum daripada kedua orang tersebut. Dan kami sudah mendapat kuasa itu dari tanggal 22 Agustus yang lalu, di mana mereka meminta untuk kasus ini diungkap seterang-benerang, pun dengan adanya privasi mereka minta untuk kita menghubungi polisi untuk membuka privasi itu. Apa sebenarnya privasi itu? Jadi dari pihak keluarga aktif meminta? Aktif meminta, itu. Sehingga kami berupaya setelah menerima kuasa untuk bertemu dengan berbagai pihak, termasuk dengan Menteri Luar Negeri. Kami ketemu Pak Sugiono, dan Pak Sugiono menyatakan bahwa sangat berterima kasih adanya penasihat hukum dari keluarga, sehingga penasihat hukum bisa membantu pihak Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Karena jujur saja ini baru pertama kali dialami oleh Kementerian Luar Negeri sejak Indonesia merdeka, kasus seperti ini. Sehingga Pak Sugiono minta supaya kita buka seterang-benderang. Dan ini juga supaya menjaga diplomat-diplomat lain, artinya menjaga psikologi mereka, sehingga mereka juga tidak terganggu secara psikolog dengan peristiwa-peristiwa ini. Karena ini mental mereka juga cukup down. Itu kami temukan ketika kami di Kementerian Luar Negeri. Di samping itu Pak Sugiono didampingi oleh Pak Yuda Nugraha, yang juga atasan almarhum di PWNI. Oke. Artinya ini juga menjadi concern dari Kementerian Luar Negeri. Concern Kementerian Luar Negeri. Dengan pertemuan dengan pihak penyelidik. Nah, pada saat pertemuan dengan pihak penyelidik itu, saya bertanya, ini pertemuan dalam rangka apa? Apakah ada hal baru yang mau disampaikan kepada keluarga? Kalau tidak ada hal baru, hal-hal yang seperti disampaikan tanggal 29, mending kami pergi, mending kami tidak menghadiri. Nah, kemudian dari Wadir yang memimpin itu dengan Kabid Humas, Wadir mengatakan, ya dengar saja dulu apa yang disampaikan oleh penyelidik. Nah, sebelum menyampaikan itu, saya mengatakan yang ingin kami pertanyakan dan perdalam, pertama, masalah lakban. Yang kedua, masalah sidik jari. Yang ketiga, masalah privasi. Nah, dibukalah di situ masalah lakban. Jadi saya melihat apa yang ditayangkan di ruangan itu tentang lakban. Kemudian saya melihat ada lakban yang masih menggantung di sisi kiri bawah telinga dari almarhum. Saya tanya kepada penyelidik, kalau melihat posisi lakban yang masih menggantung, sisa lakban itu, arah lilitan dari mana? Akhirnya mereka belum jawab. Saya bilang, coba jawab, arah lilitan dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Akhirnya penyelidik mengatakan dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah. Berarti mata duluan tertutup. Baru kemudian hidung dan mulut. Nah, tujuannya jelas, kalau mata tertutup kan berarti tidak boleh melihat siapa yang melakukan itu. Dan kemudian saya tanyakan lagi, pada saat almarhum terlilit atau dililit lakban itu, posisinya berdiri, duduk, atau tidur? Kalau tidur tidak mungkin, karena kalau tidur bantal rapi, spray rapi, diselimuti. Itu pun tidak dijawab oleh penyelidik. Itu. Kemudian saya tanya, kenapa pada saat olah TKP pertama lakban digunting? Saya tanya dulu ke dokter forensik dari SCM. Apakah dokter menerima jenazah itu masih terlakban atau
oh sudah terbuka. Nah, kenapa terbuka? Siapa yang buka? Nah, dikatakan digunting oleh Inavis. Saya tanya, kenapa digunting? Kalau tidak digunting kan kalau almarhum masih hidup ketika dilakban atau setengah hidup, pasti ada partikel-partikel nafas yang masih tersisa di dalam plastik resak sebelum dilakban itu. Nah, itu bisa dicek, bisa dilihat posisinya waktu almarhum masih hidup, setengah mati, atau sudah mati dilakban. Itu kenapa digunting? Jawabannya saat itu? Tidak dijawab. Tidak dijawab. Kemudian saya tanya, di lakban itu ditemukan sidik jari. Ya, katanya sidik jari. Ada berapa sidik jari? 4 sidik jari. Yang 1 teridentifikasi milik ADP, yang 4 tidak teridentifikasi karena rusak. Oke. Saya ingin konfirmasi, Anda mendengarkan ada 4, Ada 4 langsung dari penyelidiknya. bukan 3. Bukan 4. Dan itu ditayangkan di ruang rapat itu. 4, 1. Ya, nomor sidik jari identifikasi pertama 000391 itu yang dikatakan milik dari ADP. Oke. 000392 itu yang dikatakan rusak. 000393 itu yang dikatakan rusak. 000394 itu yang dikatakan rusak. Berarti ada 4 kan? Oke. Bukan 3, 4. Oh, baik. Baik. Ya.